warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Afandi dengan NIM 404411382 dari kelas gabungan 4 jaringan. Jadi di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi DHCP server dan HTTPS server. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Cisco. Di sini yang pertama kita akan melakukan konfigurasi DHCP. Di sini kita membutuhkan server, lalu kita membutuhkan switch dan kita membutuhkan PC. Di sini kita memakai 3 PC. Baik, setelah semuanya terkumpul, kita akan menyambungkan semuanya menggunakan kabel. Sini saya ubah dulu nama servernya. Baik, kita akan menghubungkannya menggunakan kabel otomatis choose connection type. Sini kita hubungkan server ke switch, lalu kita hubungkan switch ke PC. Nah, jika sudah, langkah berikutnya kita akan masukkan IP pada server. Masuk di bagian config, pas Ethernet 0, sini kita akan masukkan IP-nya. Jika sudah, klik di bagian subnet mask, maka muncul otomatis. Lalu kita lanjut di bagian service. Ini di bagian DHCP kita on kan. Lalu di bagian start IP address ini kita ubah jadi 2 karena kita akan menggunakan dua IP. Lalu di bagian maximum number user, ini kita 3 karena PC client ini ada 3. Lalu kita save. Jika sudah, kita akan memasukkan IP di tiap-tiap PC secara otomatis. Caranya kita masuk ke PC desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini di bagian statis kita ubah menjadi DHCP. Maka IP-nya akan otomatis muncul. Kita lakukan di PC lainnya juga. Jika sudah semua, langkah terakhir kita akan melakukan ping. Semuanya sudah selesai. Mungkin begitu saja cara konfigurasi di DHCP. Baik, berikutnya kita melangkah ke konfigurasi HTTPS. Sama, di sini kita akan membutuhkan server juga. Lalu di bagian switch ini berbeda. Sini kita menggunakan switch 2950T. Lalu kita membutuhkan PC. Kita di sini contoh mengambil 3 buah PC. Nah, sama kabelnya kita menggunakan kabel yang tadi, yaitu otomatis choose connection type. Kita hubungkan dari server ke switch, lalu switch ke PC. Ini saya ubah nama servernya menjadi nama saya. Baik, jika sudah terhubung semuanya, kita masuk ke server.
Lalu di bagian desktop kita akan masukkan IP-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk di bagian service, pastikan HTTP dan HTTPS on. Lalu kita masuk di bagian index HTML, lalu kita edit. Di sini kodenya kita hapus saja. Kita akan ubah. Kita akan masukkan codingan HTML baru. Di sini contoh saya akan masukkan nama saya. Jika sudah, klik tombol save, lalu yes, lalu close. Nah, di sini kita akan menambahkan IP pada tiap-tiap komputer. Lalu komputer terakhir. Nah, jika sudah semua, kita akan melakukan ini. Sukses semuanya. Dan terakhir kita akan melihat hasil codingan kita tadi. Kita masuk di contoh di PC3, lalu di bagian kita masuk di PC3, lalu di bagian web browser. Nah, di sini kita langsung masukkan IP-nya, lalu enter. Maka hasil codingannya akan keluar seperti ini. Baik, yang terakhir di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa fungsi DHCP server? Jadi fungsi DHCP server ini adalah memberikan IP address secara otomatis. Lalu yang kedua, apa fungsi HTTP dan HTTPS server? Jadi fungsi ini untuk menampilkan halaman web pada user. Lalu yang ketiga, mengapa switch cukup digunakan pada jaringan lokal sederhana? Jawabannya cukup karena tugasnya memang hanya menghubungkan komputer dalam satu jaringan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.